Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adika Yunutama dengan NIM 81114215554. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemanfaatan Artificial Intelligence dalam layanan kesehatan atau telemedicine. Untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu Bapak Indung Wijayanto, SHMH. Keadaan yang dialami manusia sekarang adalah sebuah revolusi dalam bidang industri yang terjadi secara menyeluruh. Semua hal yang dahulunya dilakukan secara konvensional pada saat sekarang mulai dilakukan dengan cara yang lebih modern. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan agar kebutuhan dan ketersediaan informasi semakin memadai. Semakin berkembangnya teknologi, teknik yang berupa inovasi dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk menunjang berkembangnya pelaksanaan bidang tersebut. Contoh dari perkembangan teknologi modern ini adalah pada Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang terdiri dari pembauran yang utuh dari suatu sistem di mana pada dasarnya sistem Artificial Intelligence ini dapat secara langsung mendeteksi gambar, audio, atau angan-angan seseorang untuk memperoleh suatu hal. Dengan meluasnya penggunaan Artificial Intelligence, maka dapat tercipta inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artificial Intelligence dapat digunakan dalam berbagai sektor di kehidupan, mulai dari kesehatan, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini diketahui dapat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat memerlukan adanya Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dalam dunia kesehatan diperlukan untuk memudahkan atau memaksimalkan pelayanan. Artificial Intelligence banyak digunakan dalam bidang kesehatan yang berguna untuk alat pelengkap agar permasalahan dalam bidang kesehatan tersebut dapat menemukan solusi yang tepat. Artificial Intelligence ini memungkinkan layanan-layanan dalam bidang kesehatan dapat diakses dalam jarak jauh. Hal ini tentu akan memudahkan pelayanan bagi tenaga medis serta pasien yang membutuhkan layanan kesehatan. Tujuan penggunaan Artificial Intelligence ini dapat digarisbawahi yaitu untuk mengembangkan dan memudahkan pelayanan, bukan untuk menggantikan peran tenaga medis dalam melaksanakan layanan kesehatan secara keseluruhan. Telemedicine merupakan suatu bentuk teknologi Artificial Intelligence, sehingga telemedicine memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan pengobatan secara konvensional. Telemedicine berupa platform yang bentuknya bersifat non-fisik. Jenis interaksi yang terdapat dalam telemedicine mayoritas berupa tulisan dan ada pula yang berbentuk lisan. Penggunaan telemedicine juga dapat diakses secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan platform untuk mendapatkan informasi serta digunakan pula sebagai fasilitas komunikasi. Hal ini tentu berbeda dengan layanan kesehatan pada era sebelum dikenalnya teknologi yang dilakukan secara langsung dan memerlukan proses untuk antre ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan. Pelaksanaan telemedicine yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tenaga medis dan pasien dapat melakukan komunikasi dengan tanpa adanya tatap muka atau kontak fisik secara langsung. Dengan prinsip ini, diagnosa atau dugaan tenaga medis mengenai penyakit pasien perlu disampaikan dengan jelas dan tanpa adanya salah konsepsi. Tenaga medis yang telah memberikan diagnosa penyakit kepada pasien terikat pada tanggung jawab terhadap hukum, serta harus tetap selalu memperhatikan kode etik yang sudah diketahuinya. Seperti yang telah diketahui bahwa dunia digemparkan dengan adanya wabah COVID-19 yang menyerang dunia secara menyeluruh. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terdampak akan adanya wabah COVID-19. Masyarakat juga memiliki ketakutan ketika memeriksakan kesehatan ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan virus COVID-19 tergolong sangat mudah menyebar dan dampak yang diakibatkan pun juga tidak ringan. Pada kondisi ini, telemedicine dinilai efektif sebagai sarana untuk melakukan pelayanan kesehatan.
Bahkan WHO merekomendasikan telemedicine untuk melakukan pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan dengan telemedicine dapat mengurangi interaksi antara pasien dengan tenaga medis. Telemedicine dapat digunakan pada berbagai kondisi termasuk pada kondisi pandemi yang mengharuskan pengurangan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Telemedicine juga dapat digunakan sebagai bagian dari new normal agar derajat kesehatan masyarakat lebih baik dan merata. Telemedicine juga dinilai sangat efisien waktu jika dibandingkan harus mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan telemedicine, kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi terkait pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan mudah. Selain itu, dengan adanya telemedicine dapat mempermudah pasien dan dokter untuk menentukan jadwal konsultasi serta menentukan jadwal medical check-up dengan lebih mudah. Kendala atau permasalahan utama pada praktik penggunaan telemedicine adalah bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses telemedicine dengan baik. Komunikasi antara tenaga medis dengan pasien menggunakan telemedicine memerlukan tingkat pemahaman komunikasi yang sama. Hal ini dikarenakan apabila terdapat adanya sedikit saja informasi yang tidak disampaikan, maka diagnosa yang diberikan pun juga akan salah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan telemedicine bisa saja terdapat diagnosa yang salah yang timbul apabila terdapat adanya salah informasi antara tenaga medis dengan pasien. Bagi yang tidak memahami telemedicine justru menjadikan teknologi ini semakin menyusahkan untuk mereka yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.